cringe pede banget. Iya. Tapi at the same time gue juga ngerasanya mungkin bahasanya apa ya? Maaf, alay. Tapi mereka bisa stylish dengan budget terbatas dan itu menarik. Di SCBD punya Citayam, gereja juga punya gitu kan, pastornya tuh. Kalau Follow pastor trend. di gereja anda gimana? Kaku ya. Tapi sebenarnya hamba Tuhan tuh harusnya berpakaian gimana sih? Kenapa sih maksudnya kita kayak harus hidup mikirin orang, gaya berpakaian kita, ekspresi kita gitu loh. Exactly. Sejak kapan ini Hello God menjadi satir ya? Hello guys, welcome to Hello God on Topic bersama gue Hugo dan Hugo. Enggak. Hugo Geeks maksudnya. Iya. Julius gue masuk teman-teman. Jadi teman-teman yang biasa nonton, mohon maaf kalau kali ini pemandangannya berbeda lagi. Ko Andre dan kita bakal ngomongin soal Citayam Fashion. Jadi untuk ketahuan teman-teman, Hugo hari ini bekerja keras. Gigs juga sih, tapi gue mau underline Hugo karena dia hari ini bintang tamunya sebenarnya. Asik, Ya. iya. Dan dia dari tadi nonton Citayam Fashion Week. Teman-teman tahu nggak? Gesturnya dia sambil ketawa-ketawa. Begitu dia. Enggak, Jujur. Jujur. Coba lu ketawanya Jujur. kenapa Go? Di sini anggap bilik pengakuan dosa. Jujur. Room pindah ke hot. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang ikut vibing di Siap. Citayam Fashion Week atau apapun itu. Hormat. Ya, ini hal yang baru aja sih. Jadi kayak karena nggak terbiasa dengan hal baru seperti ini, jadi kadang-kadang pas nonton rasanya rada cringe atau gimana gitu. Tapi kayak gue bukan orang yang sepede itu, Iya. tapi jadi ketemu di video orang yang bisa sepede itu gue kayak wow, amazed. Jadi kayak tergelitik. Tergelitik. Jadi maksud kamu ketawa karena apa, Go? Itu dulu. Mereka cringe dan pede. Cringe pede banget. Iya. Tapi at the same time gue juga ngerasanya mungkin bahasanya apa ya? Maaf, alay. Jamet. Jamet tuh kan Jawa metal kan sih katanya. Jawa metal. Gue baru tahu. Iya, Jawa metal. Jawa metal. Metal pun juga enggak, jadi kayak lebih ke alay aja gitu. Tapi istilah jamet gitu mungkin lebih condong ke mereka semetal itu, sepede itu gitu. Jadi gini ya teman-teman. Tadi Hugo itu agak sedikit ini karena dia takut menyinggung perasaan dari teman-teman para penyuka Citayam Fashion Week ya. Betul. Dia takut menyinggung, makanya kelihatan hatinya baik ya. Tapi dia harus jujur bahwa dia itu sebenarnya ketawain. Betul. Dia ketawain teman-teman yang cringe dan pede. Tapi gini, gue yakin teman-teman yang Citayam Fashion Week ini para pesertanya itu mereka juga nggak masalah diketawain. Betul Karena juga. mereka pede dengan keberadaan mereka dan I think gua rasa itu satu hal yang kita harus apresiasi ya. Menarik. Mereka menarik. berani percaya diri dengan keadaan mereka sendiri. Entah bagaimana tapi gue termasuk salah satu yang teringat-ingat terus tentang Citayam Fashion Week, seriusan. Mantap. Entah gimana, ini sampai seviral itu kah? Pengen ikut loh. Enggak sih. Ingin dipoto. Tapi gue suka nontonnya. Gue suka nonton, serius. Gue suka liatin itu ulah-ulah tingkah-tingkahnya orang-orang di Citayam Fashion Week. Keren. Kok terinspirasi nggak? Misalkan nanti syuting hot selanjutnya pakaiannya diubah. Gayanya kayak bonge gitu ya. Iya dong. Jangan Bonge, pak. namanya enggak. bonge. Kayaknya kalau rambut ko Andre nggak pakai pomade kayak polem gitu kan? Iya, poni lempar kan. Iya sure. Oke, jadi kita kembali ke Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week ini sefenomenal itukah? Nggak tahu buat kalian berdua. Kalau buatku cukup fenomenal ya kok. Maksudnya kayak keluargaku ngomongin, adik-adikku ngomongin kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak buka TikTok, buka Instagram, semua orang ngomongin gitu loh. Dan maksudnya ya nggak cuma di situ aja gitu, nggak cuma sebagai kayak fenomena gitu, berita nih gitu. Tapi udah banyak kanal-kanal ini ya, YouTube gitu ya. Kayak misalkan yang aku ikutin Asumsi, terus kayak itu ngebahas gitu loh. Tentang fenomena ini. Iya, kenapa sih orang-orang tuh bisa sampai ke SCBD terus kayak berpakaian kayak gitu, terus ngumpul, terus bergaya satu sama lain gitu. Gue ngomong-ngomong Fashion Week ini, gue jadi kepikir nih ya tentang satu akun satir yang lagi rame, bukan lagi rame, udah lama rame, tetapi kemudian dibicarakan banyak orang.
Pastor in Style. Ya. Iya, keren sih. itu kan sebenarnya Pastor in Style itu tuh sebenarnya akun yang nunjukin bagaimana pastor-pastor itu juga bisa style, bisa gaya. Iya. Mirip lah sebenarnya. Ini kan sebenarnya satu kebutuhan untuk menunjukkan rasa berfashion ria gitu ya. Iya. Iya, di Pari punya Pari Fashion Week, di SCBD punya Citayam, gereja juga punya gitu kan. Oh, iya, pastornya iya. tuh. Pastor in Style. Kalian sendiri berasa gimana Pastor in Style? Gimana Go? Lu pernah lihat? Pernah Terus? beberapa kali kontennya. Ikut komen nggak? Enggak. Oh, anak baik. Terinspirasi nggak? Terinspirasi juga enggak. Perasaan lu apa waktu itu? Waktu lihat Pastor in Style? Karena bacain komen-komennya lebih kayak ngehujat, pakai duit jemaat tuh gitu kan. Soalnya tuh kayak yang dibahas tuh kayak jam tangannya tuh mahal, bajunya yang sampai jutaan segala macam gitu kan. Terus kan kayak ini duit dari mana gitu kan. Jadi kayak perdebatan di komentar selalu ngarah ke ini Pakai emang duit hamba tuh jemaat. pakai duit jemaat atau dia pakai duit pribadi. Karena rasanya kayak kalau ngeliat pastor yang hidupnya mewah tuh jemaat tuh rasanya risih gitu, kayak nggak terima kalau hidupnya pastor itu mewah gitu istilahnya. Yoi. Kayak kesannya tuh pastor ya emang diajarinnya emang harus hidup sederhana. Itu menarik tuh gue. Jadi perasaan kamu sendiri apa Iya. waktu lihat itu? Biasa aja. Biasa aja. Biasa. Jadi kamu nggak kepikir menjulit seperti komen-komen itu? Ada dikit. Aduh. Ada dikit tapi ya makin menyadari ya suka-suka dia lah, suka-suka orang lah. Kenapa ribet-ribet ngurusin orang gitu. Ya gitu ya. Kalau gue biasanya langsung didoain kok. Berdoa menyerahkan Iya. hamba Tuhan ini, Tuhan gitu. Dia anak baik, dia jadi ngasih taunya tuh di alam roh gitu. Ya Tuhan pakai. Tuhan semoga jangan pakai duit jemaat ya gitu. Gitu ya. Betul. Boleh juga. Terus gue kok katanya itu ada juga yang pakaian-pakaian mewah itu mereka nggak beli, tapi dikasih sama jemaat hadiah. Jadi kalau dipakai tuh menghargai gitu. Betul. Bisa juga. Cuman kalau aku sih bilang kalau aku jadi pendeta ya terus mau dikasih pakaian mahal, jangan dah duitnya aja gitu. Mentanya aja Iya, gitu ya. betul. maksudnya kan bisa bagiin-bagiin yang lain. Sepersekian kecil. Sisanya buat aku dong. Jangan lupa perpuluhan tapi. Oh iya, supaya makin. Iya supaya jemaatnya mengikuti contoh kan mengikuti perpuluhan contoh. kan gitu. Kukira biar makin diberkati. Sejak kapan ini Hello God menjadi satir ya? Oh iya lupa lu. Apa hubungannya sama Citayam gitu? Ini Hello God on topic. Oke, kita dulu back to topic, kita tarik. Hup, ya. Oke. Nah, kok aku mau nanya nih kok ada pertanyaan. Ini bener kok, tidak satir. Apaan? Oh iya. Nah, tapi ngomong-ngomong kok, itu kan tadi pastor install tuh ngomongin gaya berpakaian pastor gitu. Tapi sebenarnya hamba Tuhan tuh harusnya berpakaian gimana sih? Gitu loh. Ini kalau lihat kayak di penggambaran perjanjian lama, itu kayaknya ribet nggak sih pakaiannya? Ada yang kayak pakai itu mutiara-mutiara itu ya? Namanya effort. Itu penutup dada. Iya gitu ribet. Harus lah. pakai ininya dan sebagainya kan, harus pakai beberapa peralatan atau perlengkapan baju dan sebagainya. Iya itu ribet. Terus kalau mungkin di gereja modern itu loh yang pakai selendang, stola atau Kolar, ada skolar, ada stola. Putih di tengah iya, situ. iya, ya. putih. Yoi. Dasi bukan dasi itu. Label. Namanya siapa? Terus ada barcode. Oh iya. Nah itu Enggak, gimana kok? enggak. Jadi gini. Mungkin kalau kan tadi kan kita ngomongin soal masalah pastor in style ya. Gue rasa kita semua setuju ya, teman-teman yang menonton juga setuju bahwa sebenarnya berpakaian atau being stylish itu sih sebenarnya kan hak orang lah. Iya nggak sih? Bahkan even seorang pendeta pun being stylish ya terserah dia. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika misalnya seorang pendeta hamba Tuhan itu menampilkan being stylish dengan kemewahan, dan kemewahan itu akhirnya malah membuat jemaat menjadi risih. Iya nggak sih? Jadi masalahnya tuh ada pada kemewahan. Sedangkan Citayam Fashion Week, ini menarik loh fenomenanya. Citayam Fashion Week itu adalah satu fenomena yang muncul di mana itu kan yang menjadi peserta-pesertanya itu kan adalah kelas-kelas orang-orang pinggiran, SCBD, terus kemudian dikasih kepanjangan Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Betul. Iya. Itu orang-orang pinggiran yang mereka kalau datang pakai, kalian lihat pernah dengar gak? Mereka datang duit di saku berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu. Tadi ada yang bawa 300.000. Oh iya? Iya. Mahal banget. Dalam hatiku kok dia lebih banyak. Hebat dulu. Tapi yang gua tonton tuh ya, anak-anak itu mereka datang dengan duit 30.000. Oh.
20.000 begitu. Iya. Tapi mereka being stylish. Being stylish itu ya for sure stylish. Kita belum ngomong soal masalah style kapan dan style bagaimana. Mungkin ada teman-teman yang bilang, wah stylenya mah alay jamet gitu ya. Atau teman-teman ada yang bilang, wah stylenya boleh juga, itu selera. Kita belum ngomong dulu. Tapi mereka bisa stylish dengan budget terbatas dan itu menarik. Iya. Kalau kita ngomongin soal masalah pastor in style, bukan cuman pastornya doang tentu saja, tapi juga dengan jemaat dan sebagainya. The big question adalah, are you sure kamu mesti tampil dengan menarik tapi dengan menunjukkan padahal mereka ini bisa tampil menarik tanpa budget yang besar. Mewah. Iya itu menarik. Kayak menarik lagi. Pakai pulling. Ya. Pulling. Ini jokes waktu itu loh. Interesting, gigs, interesting. Biar lucu. Iya. Jarang kayak keluar nih logat Citayamnya. Gimana sih? Emang kenapa? Iya nggak sih? Jadi sebenarnya gini nih. By the way ya, pastor in style itu yang gua dapat info orang dalam. Info orang dalam. Jadi pastor in style itu sebenarnya bukan akun satir. Salah nih netizen. Netizen bertobat Anda semua. Jadi pastor in style itu sebenarnya bukan akun satir. Memang orangnya yang bikin itu ini either betul atau enggak ya, tapi yang gua tahu ini info orang dalam. Jadi pastor in style itu yang bikin akun itu tuh dia sebenarnya mau tunjukin bahwa pastor gua tuh sebenarnya modis juga loh. Pastor itu nggak ketinggalan zaman loh, modis juga loh. Jadi dia mau tunjukin modis dan dia tunjukin harganya. Ini bukan kaleng-kaleng loh, gitu. Iya. Jadi motif awalnya itu bukan satir, motif awalnya tuh mau nunjukin pastor gue juga bergaya gitu. Bergaya. Kalau Follow pastor trend. di gereja Anda gimana? Kaku ya. Maka pertanyaan kita adalah begini, ketika kita bawa kepada ranah gereja, tadi kan kita sampai pada kesimpulan pertama tuh, bahwa untuk being stylish itu nggak salah. Tetapi yang keliru adalah ketika kita being stylish dan kita menunjukkan, memamerkan kemewahan. Right? Iya. Gitu. Pakai barang mewah salah nggak? Wah, ini menarik nih. Enggak. Kenapa ya menurut lo, Go? Ya lu effort dan lu mampu, lu punya hak untuk beli sesuatu karena untuk lu apresiasi diri lu, ya kenapa enggak? Asal itu maksudnya bukan untuk menunjukkan kesombongan atau apa, kayak siapa orang kan punya preferensi masing-masing untuk mereka bergaya seperti apa gitu kan. Jadi kayak mereka mau bergaya mewah pun ya itu ya urusan berpakaian orang lain gitu loh. Maksudnya nggak ada yang salah untuk itu. Iya. Kok nggak nanya aku? Nah, kalau aku setuju banget sama Hugo. Gitu ya kan, selagi dia cari duit sendiri. Tadi gue baru mikir lagi bagusan Lu iya waktu main-main kayak diajarin untuk sederhana. Itu Iya kan, tapi at the same time gue juga merasa sederhana, tapi at the same time lu mau ya mungkin sederhananya seseorang ya adalah mewah kali ya. Ya kan? Iya. Poin sederhana buat tiap orang kan beda-beda karena dia kelas sosialnya. Bener gak sih? Di kita podcast berdua ayo di. Jadi ngobrol diedit aja. Mereka berdua lagi menajamkan ide di. Begini aja, nanti kita propose ke Koko. Iya. Betul. Nah terus, tapi gue juga kepikiran gitu. Maksudnya kita selain diajarin sederhana ya, khususnya di gereja, kita juga diajarin untuk tidak jadi batu sandungan kan. Yang kayak Ko Andre bilang, dalam hati gue, jadi orang Kristen kenapa ya hidup mikirin orang mulu? Iya. Lo santai dong, gue kaget. Iya kan? Soalnya gue kayak gede banget. Iya. Gitu kok, gitu. Kenapa sih maksudnya kita kayak harus hidup mikirin orang, gaya berpakaian kita, ekspresi kita gitu loh. Exactly. Oke, ini baru obrolannya. Kita bridging. Itu bridging ya guys. Jadi bridging kalian harus ini dulu ya. Iya. Gitu ya. Betul. Apa salahnya pakai barang mewah? Buat gue gini. Salahnya adalah ketika pertama lu berpikir bahwa lu berharga dengan lu pakai barang mewah. Itu salahnya. Ketika lu merasa bahwa lu lebih pede kalau lu pakai barang mewah. Berarti something wrong with your value, your self value gitu. Value diri lu sendiri lu sandarkan berdasarkan berapa harga HP gua. Gua masih ingat. Gua pernah dapat di Twitter tuh. Si mbaknya jadi ceritanya nih konteksnya adalah si mbaknya ini
kenapa lu tolak si mas itu? Oh, soalnya masnya nggak pakai iPhone katanya. Ya ampun. Sedih banget Nggak pakai iPhone gitu. Oh, emang mbaknya pakai handphone apa? Bukan Android ya berarti ya? Iya, bukan Android. Oh, iPhone. Oh, bukan. Apa dong? Oppo. Oppo bukan Android kok siap. Iya, Oppo bukan Android. Iya, jadi kan maksudnya ada obrolan bahwa oh gue keren kalau misalnya gue bawa iPhone gitu kan. Gue keren kalau misalnya gue pakai jam mewah. Gue keren kalau misalnya pakai baju bermerek yang ada mereknya. Nah itu aja sendiri udah menunjukkan bahwa lu keliru menempatkan harga diri lu. Lu sangat keliru banget. Karena kalau misalnya kita ke gereja terus kemudian kita merasa percaya diri dengan menggunakan barang-barang bermerek. First of all, gereja bukan tempat untuk mejeng kali. Iya kan sih? Gereja itu bukan tempat untuk nunjukin eksistensi lu, tapi gereja itu adalah tempat untuk lu melayani sesama. Gereja untuk tempat di mana lu menjadi berkat buat orang, bukan untuk nunjukin lu siapa. Asik. Gitu ya. Oke. Itu poinnya. iya kan? Itu iya kan. Jadi gini, apakah pakai barang bermerek itu nggak boleh? Ya nggak juga gitu. Kalau memang di rumah lu adanya barang merek, ya udah mau gimana juga gitu kan ya. Betul. Karena kan memang kita nggak bisa nyalain orang for being rich. Kalau dia kaya, masa kita mau nyalain dia? Betul. Gitu lah, dia juga nggak memilih untuk lahir di keluarga kaya kan, Iya. gitu. Ya udah kalau dia punya barangnya memang barang bermerek ya sudah lah. Iya. Jadi kita nggak bisa langsung menghakimi serta-merta oh orang pakai barang bermerek berarti dia tuh mau mejeng, nggak juga. Tapi yang salah adalah kalau misalnya lu nggak punya duit tapi lu maksa diri untuk mejeng, maksa diri untuk menjadi kaya gitu kan. Aduh. Nah dari Citayam Fashion Week kita belajar bahwa lu bisa tetap bisa ekspresikan diri lu tanpa lu harus bermewah-mewah ria. Dan itu satu hal yang kalau menurut gua patut diapresiasi pada batas tertentu. Gitu. Yang kedua, boleh nggak pakai barang mewah kalau gitu? Nah, ada hal yang penting yang kalian tadi bicarakan tuh. Apa tuh? Kan kita hidup tuh nggak sendiri, kita hidup bareng-bareng. Misalnya gini, Belum. kita hidup tuh nggak sendiri, kita hidup bareng-bareng. Lu hidup bersama-sama atau lu sedang berada bersama-sama dengan orang sekeliling. Kita kan harusnya punya kepekaan sosial. Iya nggak sih? Kita punya kepekaan sosial. Ibarat nih, kita lagi berada di tengah-tengah komunitas di mana mereka adalah orang-orang yang memang ya biasa-biasa aja. Terus kemudian kita mau tampil menonjol menor sendiri, itu kan aneh. Termasuk misalnya ya, gue sih nggak menyalahkan ya lu pakai jam kan, gue bukan pemerhati jam juga, gue nggak bisa bedain mana jam mahal jam. Gue cuma tahu kalau jam mahal tulisannya Rolex aja, itu gue tahu itu mahal. Nah itu aja sisanya. Iya nggak sih? Tapi kalau misalnya gini, dengan gaya lu kemudian lu menunjukkan orang lain risih. Nah itu yang Paulus bilang di dalam 1 Korintus pasal 8, kalau aku menjadi batu sandungan buat saudaraku, aku mending gak lakukan. Karena apa? Karena sekali lagi orientasinya bukan elunya sendiri, tetapi orientasinya itu adalah kita bersama-sama as a whole community, gitu. Jadi ya sekali lagi kalau misalnya lu berada di tengah-tengah komunitas yang ya udah biasa gitu kan, eksmut misalnya eksekutif muda, ya udah ya lu mau pakai baju Supreme ya ke gereja silakan ke gereja pakai baju Supreme, gak ada masalah. Karena mereka juga gak masalah buat lu. Tapi ketika komunitas gereja lu adalah komunitas gereja yang sorry ini maksudnya yang bahkan memikirkan untuk makan pun berpikir gitu, untuk makan apapun berpikir, terus lu menunjukkan gaya hidup lu yang lavish, sedih deh. Nah ini berlaku untuk misalnya hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang misalnya dia punya gereja, terus kemudian masih ada jemaat-jemaatnya yang bergumul dengan ini, terus lu menunjukkan gaya hidup yang bermewah-mewah, padahal ada jemaat juga yang sedang tidak punya kehidupan yang baik dan itu cukup banyak. Salah deh gitu, keliru deh gitu, gitu sih kalau dari gua. Ya, langsung mau tes. Di tempat masing-masing lu peka sama keadaan lingkungan lu dan lu menyesuaikan diri lu untuk menjadi batu sandungan. Iya, supaya jangan jadi batu sandungan. Harus itu intinya gitu. Jadi being fashionable silakan. Bahkan Citayam Fashion Week pun menunjukkan, anak-anak ini pun menunjukkan bahwa kamu bisa being fashionable loh. Gitu sih kalau dari gue sih. Bah, keren tuh. Kok. Nah, tadi ngomongin soal ekspresi nih di gereja gitu. Tapi berarti boleh aja kan kalau kita ekspresiin gimana cara berpakaian kita di gereja.
gitu. Notabene gereja kan rumah gitu. Yang penting nggak mewah-mewah gitu. Nah terus tapi kadang nih. Depends nih. Depends. Iya. Nah, oke, lanjut dulu. Kadang tuh ketika aku ngobrol sama teman-teman yang mungkin dari daerah lain ya, dari bukan Jakarta gitu, mereka bilang kalau ke gereja itu harus pakai dress, terus pakai celana bahan, gitu loh, nggak boleh pakai jeans. Banyak kan pasti dari daerah timur, betul kan? Oh, Sumatera juga ada. Iya, pokoknya dari gereja-gereja yang tradisionalis. Iya gitu. Makanya wow gitu. Terus pas mereka datang ke Jakarta, terus datang ke gereja boleh pakai jeans, cewek nggak harus pakai dress. Agak shock ya. Mereka syok tapi di satu sisi wah lumayan bebas nih, nggak perlu beribet-ribet gitu. Nah itu gimana tuh menurut Ko Andre sama Hugo? Itu pokoknya semenjak kuliah Hugo dulu. Dari tadi udah mau komen dia. Enggak, gue bukan mau komen. Iya. Lu ada nggak temen yang dari daerah gitu Go selama kuliah? Terus mereka cerita kayak gitu? Gue banyak banget. Nggak ada sih. Ih, lu temenan gak sih di kuliah tuh? Dia nggak temenan kali. Nggak temen. Gue banyak banget yang cerita kayak gitu. Ya. Gak usah teman-teman yang kayak gitu lah. Menurut Hugo deh, menurut lu deh. Berpakaian di gereja harusnya gimana? Dari hati gue. Enggak, itu jawaban yang terpaksa. Ayo, itu jawaban 1, jawaban 2 nih dari hati. Oke, gue langsung tembak aja. Pakai celana pendek deh. Boleh atau enggak kalau misalnya ibadah? Gak usah boleh atau enggak. Menurut lu kan secara pikiran lu sekarang lu bilang rapi tadi kan. Harusnya ke gereja rapi. Tapi sebenarnya dari hati kecil lu paling dalam, lu pengennya pergi ke gereja tuh pakai baju apa? Celana pendek. Oh. Kenapa celana pendek? Apa yang lu mau pamerin? Pakai nggak tahu ya. Buat gue pakai celana panjang tuh, gue tuh nggak bisa gerak leluasa gitu maksudnya. Apakah celana gue nggak kekecilan ya? Cuma maksudnya kayak gue perlu tunjukin celana gue nggak? Boleh angkat kaki lu. Biar teman-teman bisa lihat. Intinya gue merasa apa ya, lebih terkekang aja gitu kalau celana bahan Karena atau lu celana jeans gitu yang kayak rasanya gue mau bergerak gimana tuh jadi kayak susah gitu, nggak leluasa dibandingkan gue pakai celana pendek. Jadi lebih preferensinya pakai celana pendek kan? Iya kan? Iya. Makanya baru sampai pada pertanyaan, ke gereja boleh nggak pakai celana pendek? Boleh lah. Oh. Kalau lagi dekor. Nah, Kalau lagi ibadah emang kenapa nggak boleh kok? So, gue ingat. Aku tahu. Apa itu? Tanya dulu dong, kenapa kalau lagi ibadah nggak boleh pakai celana pendek? Kenapa? Karena AC-nya dingin. Iya. Bener dong. Kasihan masuk angin, jadi jangan ya gitu. Gue ingat banget waktu itu di masa-masa awal pelayanan gue. Gue ingat waktu itu gue ke gereja pakai celana pendek. Oh terus, aduh gatel. Jadi quote in quote kayak ada yang pro kontra, ada yang pro kontra. Jadi ada yang nggak masalah, tapi ada juga yang, hamba Tuhan pakai celana pendek ke gereja gitu. masih Santai kok. Ingat ini bukan Maksudnya, acara satir. sorry. Kita harus kayak Julius positif. Oke, betul. sekarang begini teman-teman. Tangannya langsung gini. Sekarang begini. Lu bisa aja Gak nggak? banget ya. Iya. Sekarang begini, memang tiap-tiap gereja itu kan punya kultur, punya tradisi sendiri-sendiri. Gereja itu ada yang tradisinya tuh berpakaian seperti kata Gex tadi. Jadi ada yang datang dari kultur gereja yang ke gereja mesti pakai celana bahan. Perempuan bahkan mesti pakai rok. Ada. Begitu loh. Nah, itu kultur gereja yang diturunkan turun temurun. Kita itu kan merasa bahwa kayak gua nggak fit in di kultur itu. Gua nggak cocok sama kultur kayak gini. So the question is, karena lu nggak cocok, apakah berarti kulturnya harus berubah atau lu nya yang mesti berubah? bukan dua-duanya berubah, tapi lebih memahami. Sebaiknya begitu. Akan tetapi namun. Sebaiknya begitu, tapi akan tetapi namun, ya. Banyak sekali dalam gereja di mana kita ketemu dengan orang-orang yang berusaha ingin terus mempertahankan kultur. Dan pada akhirnya oleh karena kultur itu berantem. Nah kan itu yang kita nggak inginkan toh. Begitu, ada sebagian orang yang karena masalah itu akhirnya berantem. Wow. Nah sekali lagi firman Tuhan selalu ingatkan dan katakan bahwa memang ada orang-orang yang kalau misalnya tentang, teman-teman bisa baca nanti di 1 Korintus pasal 8 tentang makanan persembahan berhala. Paulus bilang, kita tahu bahwa kalau ada makanan atau daging, kan waktu itu keberatannya adalah daging itu dicurigai, jangan-jangan ini adalah bekas kurban di kuil.
Jadi ada orang Kristen tuh yang protes, wah ini nih makanan persembahan berhala, masa lu makan gitu. Paulus bilang begini, kita tahu buat kita yang punya pengetahuan nih, bahwa makanan itu lu taruh di kuil, lah lu kan percaya akan Tuhan, satu Tuhan. Ada dewa nggak kalau begitu? Kalau lu percaya Tuhan, ada dewa nggak? Jangan dong. Bukan jangan. Tidak ada. Kok lu ragu? Jam mahal. Sorry pergi. Lanjut. Kalau lu percaya Tuhan, maka lu percaya dewa nggak? Ya lu Iya, nggak percaya dewa. Dewa tuh nggak ada. Paulus bilang begini, ya dewa itu nggak ada. Lu tahu betul dewa tuh nggak ada. Jadi waktu itu makan dipersembahkan di kuil itu persembahkan kepada siapa? Ya nggak buat dewa. Iya. Terus kenapa masalahnya kalau gitu gua nggak makan? Gua makan aja. Makanan Ya, kata gratis. Paulus. Iya. Segala sesuatu boleh kata Paulus. Tetapi tidak segala sesuatu tuh berfaedah. Jadi Paulus bilang begini, ada orang-orang yang lemah nuraninya. Lemah nuraninya tuh apa? Hanya karena masalah begini dipermasalahkan. Nah buat Paulus begini, karena ada orang yang lemah rohaninya, kita nggak bisa paksa. Nggak bisa paksa mereka untuk dewasa. Berarti antara anak kecil dan orang dewasa siapa yang mesti ngalah? Anak kecil. Orang dewasa yang mesti ngalah. Iya, kalau orang dewasa yang mesti ngalah, kata Paulus, orang yang punya pengetahuan itu yang mesti ngalah. Jadi Paulus bilang kalau gua makan ini bikin orang bertengkar, lebih baik gua nggak makan. Karena gua ngalah. Kayak gitu. Nah, masalahnya sekarang di gereja ada dua kelompok. Yang satu ingin mempertahankan kultur yang lama nih ya. Kayak misalnya gua ingat banget. Ada masa di mana kayak seminari atau sekolah teologi gua tuh mengharuskan bahwa hamba Tuhan perempuan itu nggak boleh pakai celana, harus pakai rok. Even dalam satu kebaktian ada seorang istri pendeta, terus kemudian ngomong protes, itu pemimpin pujian di depan pamer-pamer paha katanya. Ya Allah. Kenapa? Karena pakai celana panjang. Oh. Pamer-pamer paha katanya, pakai celana panjang bukan pakai rok. Ya karena orang senior ya. Gue waktu itu cuman hehehe aja gitu kan ya. Karena memang itu seleranya beliau gitu, seleranya mereka kaum yang sudah lama ini senior, mereka ngotot harus kulturnya begini. Sedangkan anak-anak muda juga ngotot. Lah sekarang kalau dua-duanya kayak anak kecil gimana? Berantem kan? Betul. Makanya harus ada yang dewasa yang mengalah. Kayak gitu. Wow. Kalau udah ngomong ngalah, Hugo langsung udah. Iya. Biasanya kalau yang dewasa rohani itu orang-orang yang dewasa kan gue. Kalau nggak jawab gua sih, biasanya kalau topik begini semangat lu. Iya, jadi masalah style, masalah berpakaian di gereja, gua sih percaya bahwa berpakaian di gereja itu ingat kita datang istilahnya itu kepada Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan kan bukan berarti lu datang untuk fashion show. Ya lu boleh berekspresi. Boleh pakai baju seperti selera lu, tetapi ingat bahwa lu datang tidak untuk lu pamer sendiri, tapi lu datang untuk bersama-sama dengan jemaat yang lain. Karena lu datang untuk bersama-sama dengan jemaat lain, maka perhatikanlah perasaan jemaat lain. Perhatikanlah pikiran mereka, karena lu datang untuk bersama-sama merendahkan diri, bukan datang untuk menonjolkan diri. Wow, itu menginspirasi aku sih. Jadi nanti kalau misalkan abis podcast ini gue bakal sablon baju. Apa sablonnya? Tulisannya fokus ibadah, oi. Jadi gue pakai tiap minggu. Berarti kalau lu pengen pakai celana pendek ke tempat ibadah, cari gereja yang kulturnya nggak ketua, yang gereja yang kayak karismatik yang modern gitu. Contoh gereja yang ketua apa kok? Yang tua. Yang tradisional. Seperti mungkin gereja Ko Andre, soalnya dia tidak bersuara. Tapi gini, bener kan kalau misalnya ada gereja yang emang culture-nya lebih modern gitu. Ini. Dan gue pernah datang ke sana gitu dan mereka ya bahkan pakai apa ya, istilahnya tank top doang. Terus mereka pakai hot pants, mereka pakai celana pendek segala macam. Dan mereka di sana ya juga kayak mungkin emang kultur gereja modern juga kali ya. Gue nggak tahu kultur atau enggak, tapi kayak merasa sosok Tuhan itu, sosok hormatnya itu bukan sebagai Tuhan gimana, tapi sebagai best friend gitu loh. Best friend. Jadi kayak menghadap best friend ya gue bisa ekspres diri gue senyaman gue karena ya Tuhan adalah sahabat gue gitu. Iya. Jadi kayak mungkin yang perlu dijelasin menurut gue sejauh mana boundaries yang kita perlu set untuk ini hormat sebagai Tuhan, sebagai Bapa dan sebagai teman gitu dalam berpakaian gitu. Iya. Mau nambahin juga kok. Aku pernah datang ke gereja juga yang pelayannya itu singernya pakai celana pendek terus pakai topi.
Pakai enggak kebalik, bukan pakai celana pendek, pakai topi, terus dia pakai sendal jepit. Celananya panjang tapi pakai sendal jepit. Nah itu gimana tuh? Kalau gue ya, gue tuh termasuk orang yang terus mengkritisi pemikiran gue sih. Jadi ketika gue berpikir ini, gue kritisi lagi apa guanya yang ini ya, atau guanya yang terlalu ibaratnya tuh gue tuh yang berpikiran sempit ya atau gimana. Tapi gue sih sampai sekarang masih yakin bahwa adalah layak dan baik jika lu pergi ke gereja dengan celana panjang dan sepatu. Gua termasuk orang yang ke gereja suka pakai sandal. Kalau bukan ibadah. Aku biasa nyeker. Kalau bukan ibadah. Tapi kalau ibadah itu kan kita pandang dalam teologi ibadah itu sebagai satu bentuk sebuah persekutuan bersama berjumpa Tuhan, yang dimana kita ini umatnya dan Tuhan itu rajanya. Jadi teologi itu adalah teologi yang menurut gua sih makna rohani itu adalah makna yang seharusnya menurut gua perlu di preserve. Meskipun tidak selalu ibadah harus selalu begitu ya. Ngerti maksudnya nggak? Gua ngomong misalnya persekutuan pemuda. Kalau persekutuan pemuda lu pakai sepatu apa kayak gitu ya, buat gue sih kayak nggak gimana. Tapi momen ibadah hari Minggu, gue merasa cukup baik untuk kita terus mempreserve makna rohani itu. Kita datang sebagai umatnya dan Tuhan adalah rajanya. I see. Kalau tadi Hugo kan bilang Tuhan itu dipandang sebagai best friend. Karena best friend ya udah lu datang pakai celana pendek, lu pakai sandal dan sebagainya. Gue bilang gini, nggak masalah. Tetapi pandangan orang luar. Berarti luar gereja. Oh, dua hal dong. Apa tuh? Apa? Luar gereja sama orang dalam gereja yang lemah rohani. Iya, gini. Sekarang pertanyaan lu kan gini. Kalau gue temukan komunitas yang semuanya nggak apa-apa, semuanya pakai celana pendek, semua pakai sandal, boleh nggak kok gue pakai celana pendek pakai sandal? Oh, berarti oke. Sekarang gini, lu ketemu komunitas gereja yang pakai celana pendek sandal, ada beberapa pakai celana panjang, tapi oke kita bisa abaikan. Pokoknya mereka udah terbiasa pakai celana pendek dan sandal. Boleh nggak? Lu pakai celana pendek sandal? Boleh, tapi memperhatikan orang luar. Kalau gua bilang boleh. Oh iya. Kalau gua bilang boleh, karena nggak ada masalah kan buat komunitas itu kan. Iya. Tapi buat gua adalah kalau gua jadi minister di gereja tersebut, gua akan ubah budayanya. Karena hari ini di Indonesia, karena kita ngomongnya di Indonesia, or even mungkin di luar, kita ingat kita tuh dilihat oleh komunitas luar gereja. Dan orang selalu punya pemandangan begini loh, Tuhan itu kan sacred, sakral. Ada sesuatu yang harus disakralkan di dalam sebuah relasi kita dengan Tuhan. Iya kan? Kok orang Kristen gak hormat banget ya sama Tuhannya sampai-sampai pakai celana pendek dan sandal jepit? Kita tahu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang baperan gara-gara ada umatnya datang pakai celana pendek dan sandal, enggak. Tetapi ini kesaksian gereja kepada orang-orang yang bukan di gereja gitu. Iya nggak sih? Sehingga gue sampai sekarang masih berpendapat, dan gue yakin pendapat gue akan terus bertahan sampai betul-betul terjadi revolusi budaya secara massal, di mana tidak ada masalah, semua orang harus pakai celana pendek, itu baru norma sopan. Ya sudah, pakai celana pendek. Iya. Aku nangkep banget sih pion-pionnya. Jadi gue pikir itu ya, maksudnya hal-hal yang kita mesti perhatikan, karena gue rasa dari Citayam Fashion Week ini kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang toh tetap bisa menunjukkan ekspresi dirinya tanpa harus bermewah-mewah ria. Sedangkan hari ini kita melihat di gereja ada sebagian orang yang menunjukkan ekspresi dirinya tapi masih pakai cara dunia bermewah-mewah ria. Buat gue itu bukan satu hal yang nggak ada salah kalau misalnya lu punya duit, nggak ada masalah kalau lu misalnya cukup barang-barang lu punya, tapi once again punyalah kepekaan sosial dengan orang-orang sekeliling. Itu hal yang penting. Yang kedua adalah soal masalah kadang-kadang tuh kan ada ada benturan antara kelompok yang mungkin kita generalisirnya begini, kelompok muda dan kelompok tua. Kelompok tua yang terus ingin mempertahankan tradisi gereja, harus pakai celana bahan, harus pakai pantofel, harus pakai apa gitu ya, baju berkerah. Sekarang aja kan udah lumrah lu pakai baju kaos datang ke gereja, puji Tuhan. Kalau gue bilang ya, kalau gue pribadi puji Tuhan.
Puji Tuhan. Puji Tuhan sekarang sudah biasa orang pakai ibaratnya tuh baju kaos. Karena gue pun bukan orang yang baju kaos nggak boleh, enggak. Karena gue rasa dalam fashion sudah jauh berubah. Budaya sudah jauh berubah. Baju kaos tidak lagi dipandang semata-mata hanya kaos oblong tidak sopan. Betul. Kalau menurut gue ya, gitu. Iya. Jadi itu bukan satu hal yang gimana. Nah, jadi ada benturan-benturan kaum senior dan kaum yang pengen ekspresi diri gue, bahkan gue perlu pakai baju kutang doang gitu kan ya, sama celana boxer misalnya. Buset, mau tinju. Siap. Sama sandal jepit gitu kan. Tuh kan buktinya bapak-bapak prioritas yang datang ke BCA. Amin. Engkoh gitu kan, cuman pakai begitu doang. Iya, amin. Iya, pesan gue buat anak-anak muda, ya lu mesti mengingat bahwa ke gereja itu bukan mau nunjukin siapa lu. Ke gereja itu adalah mau datang dan bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi bukan the point is lu mau tunjukin eksistensi lu dengan gua mau begini, lu mau apa gitu, nggak begitu. Dan orang-orang yang senior juga kita mesti mengingat bahwa budaya itu berubah. Budaya itu terus bergeser. Selama budaya itu acceptable dan tidak melanggar makna rohani, kenapa lu mesti paksa orang harus sesuai dengan pikiran lu gitu. Ngomong sama orang tua nggak boleh pakai lu. Kenapa bapak atau ibu harus memaksa anak-anak kita ini? Oh. Itu Iya. culture ya? Pengalaman itu. iya. Oh. Harus memaksa anak-anak ini untuk ikutin selera kita gitu. Nggak boleh. Iya, Bapak Ibu denger ya. Jadi nanti teman-teman yang udah nonton video hot bisa dikirim ke grup WhatsApp keluarga. Ini siapa sih penginjil ini? Iya, ditemani 2 orang yang aneh juga gitu. Yang satunya gondrong, Iya. pakai anting, yang satunya Waduh. Aduh. Anting giwang. Hugo ini by the way teman-teman adalah salah satu yang berproses Iya. dalam masalah outfit ya, salah satunya. Nah. Untuk menutup semua ini, lu bisa bagikan sesuatu buat Iya. kita. Oh ya. Jadi di kantor Hugo. Nah. Intinya adalah beberapa. Deketin, Oh, ya. Intinya adalah beberapa kali karena harus ikutin pandangan orang yang lebih dewasa, lebih tua, jadi nurut tanpa alasan yang jelas gitu kan. Go. Tapi Tapi at the same time belajar dibentuknya adalah untuk nurut, bukan nurut sekedar jadi kayak orang bodoh yang kayak nurut aturan tanpa sebab gitu ya, tapi lebih ke arah gimana tetap mengalah dengan prinsip pribadi untuk bisa ya, kalau dia apa ya, intinya ya supaya orang itu juga dengan hal sepele kayak gini tetap nggak jadi, gue nggak jadi batu sandungan deh. Iya. Ini at least gitu deh. Iya. asik. Lu Gigs? Aku mah nggak batu sandungan kayak Hugo. Aku nggak. Iya. Kalau soal berpakaian. Bagaimana berefleksi soal menampilkan diri, kan bukan cuma soal berpakaian dong, tapi juga soal bagaimana lu dengan, kan ini pasti sekali lagi ada yang mengkritisi nggak seneng nih, ini kenapa laki-laki rambutnya panjang, kenapa pakai anting-anting, itu coba. Oh gitu, Gimana ngomongnya? ngobrol doang gitu ya. Aku kan nonton yang di Asumsi ya, yang tentang interview salah satu ini apa namanya pelaku lah di Citayam Fashion Week, kayak misalkan gini, diikutin dari rumahnya berjalan ke SCBD juga. Nah dia itu cerita cukup sedih, dia bilang kayak dia dimarahin orang tuanya gitu loh. Kayak orang tuanya suka ribut gitu-gitu. Nah dia cari komunitas lah akhirnya di SCBD. Dan di sana dia bilang orang-orang tuh ini nerima dia gitu loh. Nerima dia, bisa kayak saudara walaupun antah berantah gitu. Nah pesanku sih semoga dari fenomena Citayam Fashion Week ini kita nggak cuma lihat ada orang-orang yang ekspresif. Tapi kita juga bisa menelisik ternyata ada orang-orang juga loh yang butuh komunitas. Butuh Dan mereka ditemenin. bisa mendapatkan dirinya mereka di tengah komunitas itu. Betul, ketika orang bisa berekspresi apa adanya, di situ nyaman berarti gitu loh. Jadi jangan sampai gereja menghakimi orang-orang yang agak beda penampilannya, terus kemudian dianya sendiri yang tadinya di rumah ditolak, akhirnya di gereja ditolak juga. Iya. Oke, God kita bless ketemu you, lagi. God bless you guys. Apalagi sebab Nggak kompak nih, yang kompak dong, malu Julius. bareng ya God bless you. Enggak Buk, iya nanti ada Hello God itu, stay Ya connected. sudah, kamu lah. Yaudah oke, yaudahlah itu. Jadi Ko Andre mau ngomong ketemu lagi minggu depan gitu. Hugo mau bilang God bless you. Nah kita bertiga mau bilang 3, 2, 1. Stay connected with Hello God. Nah gitu.